Nah, Prita Zega, berita berikutnya ini pasti Pak Haji Romai Rama senang dengarnya nih. Kenapa Karena tuh? judi online yang marak beberapa tahun terakhir ini membuat pemerintah tanggap untuk memberantas pergerakannya. Sejumlah kementerian didaulat untuk memberantas judi online. Dari mulai menutup situs yang ditenggarai judi online, membentuk Satgas Pemberantasan, penutupan sejumlah rekening hingga pemberian bantuan bagi korban judi online. Judi online yang marak beberapa tahun terakhir ini terjadi di berbagai kalangan masyarakat, membuat pemerintah tanggap untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan. Sejumlah kementerian dan jajaran terkait didaulat untuk memberantas judi online dari mulai menutup situs yang ditengarai judi online, membentuk Satgas Pemberantasan, pembukuan sejumlah rekening yang mencurigakan, hingga pemberian bantuan alias bansos bagi korban judi online. Solusi yang terakhir ini dicetuskan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Ia mengusulkan agar korban judi online dapat didaftarkan sebagai penerima bantuan sosial. Judi online menurutnya memiskinkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan masyarakat miskin baru. Dan masyarakat miskin disebutnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tangani oleh Pak Menko Polhukam, kita membenahi dari sisi dampaknya aja. Seperti apa dampaknya, Pak? Dampaknya seperti apa? Contoh? Ya termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, gitu, tanggung jawab dari Menko PMK. Bagaimana Pak langkah upaya realnya bagaimana, Pak? Realnya bagaimana upayanya? Ya kita sudah banyak sekali memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos. Ya, kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk menyalurkan pembinaan pemeliharaan. Menanggapi pernyataan Menko PMK yang mengusulkan korban judi online didaftarkan sebagai penerima bansos, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku siap membantu selama korban judi online tidak dilarang menjadi penerima bantuan sosial oleh negara dan merupakan masyarakat miskin. Judi online sudah ditangani Pak Menko Polhukam. Pak Menko kan mengusulkan Bu untuk korban judi online dapat bansos nih, seperti apa dari Bu Menteri sendiri? Ya aku nggak tahu siapa orangnya, gitu kan. DTKS, Bu. Ya kalau orangnya tahu ya nggak oke lah. Upaya pemberantasan judi ini bukan tanpa sebab. Selain kerugian material, judi online juga memicu naiknya tingkat kriminalitas di masyarakat. Bahkan tak jarang kecanduan judi online membuat korbannya nekat menjual harta benda. Soal judi online juga direspon Presiden Jokowi dengan mengajak masyarakat untuk tidak berjudi. Ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Sementara itu, menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi mengenai darurat judi online, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk Task Force lintas kementerian dan lembaga.
Task Force lintas kementerian dan lembaga ini bekerja untuk memberantas judi online, yakni dengan membekukan sejumlah rekening. OJK itu mencatat ada 5.000 rekening yang sudah dibekukan karena adanya kegiatan yang anomali. Anomalinya apa? Itu frekuensinya besar, namun nilainya kecil. Karena apa? Ini mengkait dengan apa yang ditemukan oleh PPATK. PPATK mencatat sejak 2017 sampai dengan 2024 itu terjadi peningkatan judi online yang secara signifikan berdasarkan data yang ada di PPATK. Tahun 2023 itu sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online. 80%-nya memang bermain di bawah nilai Rp100.000. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dibentuk tim Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online. Sedangkan pelaksanaan akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan wakilnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Tim TV One mengabarkan.